langsung. Hilang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri din wa din wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah di sini kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil kerjaan kami atau presentasikan hasil kerjaan kami yang berjudul tentang manajemen operasional dan risiko. Kami sendiri terdiri dari 4 orang, yaitu yang pertama Bagus Viva Rizky, yang kedua saya Samil Al-Mulin Fathan, yang ketiga Muhammad Riza, dan yang keempat Muhammad adalah Audi Revian. Langsung saja masuk ke yang pertama, yaitu pengertian manajemen yang akan dijelaskan kepada teman saya, itu Bagus. Kepada Bagus, silakan. Ya baik, sebelum membahas lebih lanjut, sebaiknya kita mengerti terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan manajemen. Ya, di sini manajemen itu bisa kita bilang dengan kata mengatur ya. Yakni manajemen adalah suatu seni dalam ilmu dan pengorganisasiannya seperti menyusun perencanaan, membangun organisasi, dan pengorganisasiannya, pergerakan, serta pengendalian atau pengawasan. Ya, lanjut. Nah, kemudian kalau operasional itu apa? Nah, di sini adalah batasan pengertian yang dijadikan sebagai pedoman untuk melakukan suatu kegiatan ataupun pekerjaan. Nah, jadi tadi kan udah pengertian tentang manajemen dan sekarang operasional. Nah, kemudian selanjutnya next. Nah, kalau manajemen operasional itu apa? Nah, dua kata itu kalau digabungin pengertiannya apa gitu kan? Nah, manajemen operasional itu yakni pengelolaan atau perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengordinasian, dan pengendalian semua kegiatan yang berhubungan dengan barang dan jasa secara langsung. Nah, itu tadi pengertian dari manajemen operasional. Nah, next. Kemudian resiko itu apa? Nah, resiko itu yakni kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi, baik berdampak negatif atau suatu yang tidak diharapkan namun itu bisa terjadi, maupun berdampak positif atau sesuatu yang diharapkan namun tidak terjadi. Nah, kondisi yang muncul sebagai akibat dari suatu ketidakpastian yang berkaitan dengan konsekuensi yang ada, yang mana mungkin saja menghasilkan suatu kondisi tidak menguntungkan. Ya, seperti itu. Nah, kemudian apa itu manajemen resiko? Tadi kan kita sudah membahas tentang pengertian dari resiko. Nah, sekarang kita akan lebih lanjut, yakni pengertian tentang manajemen resiko. Dan di sini ada menurut para ahli. Yang pertama menurut Milton Siregan. Nah, yakni dia memaparkan tentang pengertian manajemen resiko, yakni penerapan beragam kebijakan dan prosedur untuk meminimalisasi peristiwa yang menurunkan kapasitas dan kualitas kerja perusahaan. Kemudian menurut Northworthy, manajemen risiko adalah usaha mengurangi risiko dalam proses pelaksanaan teknis dan pengambilan keputusan bisnis. Nah, jadi ini manajemen risiko ini seperti kita improvisasi sewaktu kita berada di lapangan. Nah, seperti itu. Kemudian, pengertian secara umum tentang manajemen risiko adalah pendekatan terstruktur atau metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman, rangkaian aktivitas manusia termasuk penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelola dan mitigasi risiko dengan menggunakan pemberdayaan atau pengelolaan sumber daya. Nah, mungkin itu adalah pengertian-pengertian dari istilah-istilah tadi. Baik, saya lanjutkan. Di sini ada beberapa aktivitas dari manajemen sendiri, yaitu ada yang pertama merencanakan, lalu melaksanakan, dan mengevaluasi, lalu melakukan perbaikan. Jadi sebelum melakukan jika kita mau melakukan manajemen, aktivitas yang pertama kita lakukan itu adalah merencanakan. Setelah merencanakan apa yang kita rencanakan, lalu kita laksanakan. Ketika ada kekurangan atau kelebihan, nanti kita evaluasi, lalu hasil dari evaluasi tadi akan terjadinya perbaikan gitu dalam aktivitas manajemen kita. Lalu konsep manajemen operasi sendiri yaitu yang pertama ada menciptakan barang dan jasa. Jadi kalau kita mau menerapkan namanya manajemen, ya kita harus punya dulu barang atau jasa gitu. Nah, nanti ada kegiatan bisa dilakukan kompleks. Jadi ketika kita melakukan manajemen, kita tidak bisa melakukannya sendiri. Jadi harus ada namanya teamwork. Nah, itu nanti kegiatan yang saling dilakukan saling terkait lah antara si pemimpin dan bawahannya. Lalu
Yang ketiga yaitu ada kelangsungan hidup perusahaan lebih penting dari laba yang besar. Jadi ketika kita sudah menciptakan barang dan jasa, lalu kita punya tim, nah kelangsungan hidup perusahaan itu lebih penting dari laba yang besar. Seperti halnya ya kita bisa lihat dari toko-toko Cina, kenapa mereka itu mendapatkan pelanggan yang lebih, ya karena mereka menjualkan barang yang labanya tuh nggak terlalu gede gitu, ketimbang toko-toko yang lain gitu. Toko-toko yang lain kan misalnya labanya bisa sampai 5.000, jadi harga tuh benar-benar mahal. Ketimbang toko-toko yang saya lihat tuh, toko-toko Cina tuh biasanya tuh labanya memang mereka sedikit, tapi pelanggannya lebih banyak, seperti itu. Nah, itu kelangsungan hidup perusahaan tuh lebih besar, lebih penting lah daripada laba yang besar. Nah, yang keempat ada produk yang dihasilkan memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen. Nah, ini yang lebih penting karena yang benar-benar penting ketika kita sudah menciptakan barang, jasa, udah punya teamwork, langsung kita udah punya prinsip kalau perusahaan itu lebih penting. Nah, yang paling terakhir itu yang paling final. Nah, kita harus ketika kita menciptakan barang itu barang yang dihasilkan itu harus memang kebutuhannya tuh dan kepuasan konsumennya tuh harus terpenuhi lah. Jadi emang konsumen suka, emang butuh gitu. Jadi tidak sia-sia menciptakan barang itu dan nggak berguna lah kalau menciptakan barang itu. Ya maksudnya gimana ya? Ya begitulah. Nah, alasan mengapa harus ada manajemen operasi, yang pertama yaitu dalam dunia usaha manajemen operasi sangat diperlukan supaya efektif dan efisien dalam kegiatan proses produksi, menjaga kestabilan produksi perusahaan atau menciptakan sesuatu yang baru. Nah, kenapa harus melakukan manajemen operasi? Ya tadi kan dijelaskan bahwa yang pertama itu supaya efektif dan efisien dalam kegiatan proses produksi. Ya, jadi semua divisi itu sudah dibagi job desk-nya apa. Nah, itu supaya efektif dan efisien. Lalu menjaga kestabilan produksi. Dan karena memang sudah job desk-nya, sudah ada deadline-nya, itu kan sudah termasuk manajemen ya. Jadi karena sudah diatur seperti itu, jadi stabil gitu produksi itu. Jadi tidak ada yang mengalaminya kekurangan ataupun kelebihan gitu. Nah, atau menciptakan sesuatu yang baru. Nah, ini juga termasuk yang penting karena zaman terus berputar ya, terus teknologi semakin berkembang, maka perusahaan itu wajib menciptakan ada sesuatu yang baru ataupun inovasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya kepada Fadil, dipersilahkan. Selanjutnya itu tujuan manajemen risiko, yaitu ada beberapa yang telah kita bahas sebelumnya. Alasan proses manajemen risiko perusahaan yang perlu dilakukan, yaitu adapun tujuan manajemen risiko. Yang pertama ada melacak sumber-sumber risiko, yang guna melakukan mitigasi atau pelacakan sumber-sumber yang berpotensi mengancam produktivitas dan keamanan bisnis. Proses ini dapat dilakukan dengan riset analisa dari setiap aktivitas perusahaan, mulai dari proses produksi hingga pengelolaan aset. Yang kedua ada meminimalisir kerugian akibat terjadinya resiko. Yaitu tujuannya menyediakan informasi tentang sumber-sumber potensi resiko di perusahaan. Setelah melakukan analisa yang sebelumnya, seorang manajer resiko perlu menyusun laporan resiko berdasarkan data dari proses mitigasi. Yang ketiga ada menjaga stabilitas dan pertumbuhan perusahaan. Risiko ini perlu melakukan upaya agar risiko tidak sampai terjadi dan mengancam keberlangsungan bisnis. Dalam hal ini, manajer risiko bisa membantu para pihak terlibat menemukan solusi penanganan risiko, seperti melenyapkan potensi, meminimalisasi, dan mentransfer risiko ke pihak yang lain. Yang keempat ada menyediakan informasi risiko bagi perusahaan. Tujuan manajemen risiko perusahaan adalah agar stakeholder merasa aman dan percaya dengan integritas bisnis. Stakeholder di sini bukan sebatas investor, tapi juga pekerja, supplier, dan pihak-pihak yang lain yang berkepentingan di dalam perusahaan. Yang kelima, ada memberikan rasa aman bagi stakeholder, yaitu yang terakhir, tujuan manajemen risiko agar perusahaan bisa berkembang dengan stabil sesuai target bisnisnya. Dengan adanya proses manajemen risiko, perusahaan bisa melakukan penanganan lebih cepat terhadap sumber-sumber yang mengancam perubahan usaha. Lanjut ke macam-macam risiko operasional. Operasional yang pertama ada low frequency atau low impact, yang mana itu jarang terjadi dan dampaknya itu rendah. Yang kedua ada low frequency atau high impact,
yang mana jarang terjadi namun dampaknya sangat besar. Yang ketiga ada high frequency atau low impact, sering terjadi dan dampaknya rendah. Dan yang terakhir ada high frequency atau high impact yang sering terjadi dan dampaknya lebih besar. Oke, tujuan pengelolaan risiko. Yang pertama itu meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran organisasi. Jadi untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran organisasi dan peningkatan kinerja, manajemen risiko melindungi organisasi dari tingkat risiko signifikan yang dapat menghambat pencapaian sasaran organisasi dan meningkatkan kinerja organisasi melalui penyediaan informasi tingkat risiko yang dituangkan dalam profil risiko yang berguna bagi manajemen dalam pengembangan strategi dan perbaikan proses manajemen risiko secara berkesinambungan dan terus-menerus. Yang kedua, yakni meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi. Dengan adanya hal ini sesuai dengan prinsip di mana jika risiko-risiko tersebut tidak dikelola akan berdampak besar terhadap penggunaan sumber daya yang berlebihan. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan atau investor. Dengan adanya tata kelola terhadap risiko-risiko yang dihadapi organisasi, maka dapat dipastikan tingkat kepercayaan para pemangku kepentingan meningkat. Kemungkinan selanjutnya yang keempat, meningkatkan ketahanan dan nilai tambahan organisasi. Manajemen risiko berkontribusi terhadap pencapaian tujuan perusahaan dan dibuktikan dengan terjadinya peningkatan kinerja. Misalnya efisiensi dalam operasional organisasi, kemudian keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Ketaatan terhadap hukum dan peraturan lingkungan hidup, kualitas layanan, tata kelola organisasi, dan reputasi. Misalnya kejadian risiko terjadinya pemadaman listrik total di seluruh wilayah DKI Jakarta. Apabila dikelola dan dimitigasi dengan baik, akan meningkatkan reputasi dari organisasi. Yang kelima, memberikan dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan. Manajemen risiko dapat membantu menunjukkan semua risiko yang ada. Mana risiko yang dapat diterima dan mana risiko yang memerlukan perlakuan lebih lanjut. Lanjut. Oke. Penanganan terhadap risiko. Yang pertama, kita bisa mengidentifikasi risiko. Anda bisa mengidentifikasi yang muncul melalui dari sisi finansial, pemasaran, produksi, dan sebagainya. Mengidentifikasi risiko bermanfaat untuk mengenali kemungkinan adanya risiko yang terjadi maupun yang akan terjadi di masa yang akan datang. Setelah melakukan identifikasi risiko, maka kamu akan mendapatkan daftar-daftar risiko yang dapat terjadi di bisnis Anda. Kemudian yang kedua, mengontrol risiko. Tahapan selanjutnya dalam manajemen risiko adalah dengan melakukan aktivitas pengendalian. Proses ini merupakan penyusunan prosedur atau kebijakan yang membantu memastikan bahwa respon terhadap risiko yang dipilih memadai dan terlaksana dengan baik. Mengontrol risiko ini dapat dilakukan dengan aktivitas yang pertama itu pembuatan kebijakan dan prosedur, yang kedua delegasi wewenang, ketiga pengamanan kekayaan perusahaan, keempat pemisahan fungsi, dan yang kelima itu adalah supervisi. Kemudian berikutnya adalah membuat urutan berdasarkan kerugian. Dalam bisnis Anda bisa melakukan urutan dan analisa berdasarkan dampak terburuk yang akan terjadi. Disarankan berfokus pada risiko yang terbesar akibatnya dan paling sering dialami. Seperti atau istilah yang di slide sebelumnya itu adalah high frequency dan high impact. Jadi Anda bisa mencari dampak-dampak yang akan terjadi pada Anda, karyawan, kelangsungan hidup perusahaan, dan lingkungan. Dan yang terakhir, kita bisa melakukan monitoring atau pemantauan. Jadi monitoring adalah komponen terakhir dalam manajemen risiko, di mana proses pemantauan dilakukan secara terus-menerus untuk memastikan setiap komponen lainnya berfungsi sebagaimana mestinya. Setelah Anda melakukan identifikasi risiko dan telah menemukan strategi yang diterapkan untuk setiap risiko, kini Anda bisa tetap waspada akan segala yang terjadi.
Demikian informasi yang dapat dijadikan rekomendasi untuk Anda dalam hal mengatur manajemen risiko dalam bisnis yang sedang Anda lakukan. Namun, untuk menghindari risiko yang terjadi dalam finansial bisnis Anda, perlu adanya satu sistem yang terintegrasi langsung dengan bisnis Anda, powerful, dan bisa digunakan dimanapun dan kapanpun. Ya, sekian pemaparan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys in the next video.